Kalau bawa jenazah ya Kak ya, saya sama satu kru yang lain kecuali FA1 sama captain atau pilot, itu yang biasanya yang tahu. Ada ibu-ibu duduk di kursi paling belakang. Tiba-tiba ibu-ibu itu nyamperin, bilang, "Mbak, minta tolong ya suami saya dikasih makan. Karena seharian nggak mau makan." Terus tanyalah teman saya, "Suaminya ibu duduk di mana?" gitu. "Itu Mbak di depan, di bisnis, di nomor 2. Akhirnya rekan saya yang kerja di depan nyamperin bapaknya lah. "Pak, ini apa makannya?" Disiapin, udah dikasih. "Bapak, ini apa makanannya Pak?" Bapaknya marah, "Saya nggak mau makan Mbak, saya kan udah bilang saya nggak mau makan." Gitu. Terus rekan saya nyampein pesan istrinya lah, "Bapak maaf," katanya istrinya minta bapak buat makan, jadi kita siapin makanannya Pak. Di situ bapaknya nangis lah tuh Kak, nangis. Kita nggak tahu awalnya, kita kasih tisu lah, kita kasih tisu. Bapaknya ngomong, "Mbak maaf, istri saya udah meninggal." Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia bertugas sebagai pramugari. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Kak Ivanka. Kak Ivanka, apa kabar Kak? Iya, kabar baik Kak. Kak Jamal bagaimana? Baik juga. Oke, Kak Ivanka bertugas sebagai pramugari ini dari kapan nih? Saya tepatnya kerja jadi pramugari itu dari tahun 2018. 2018. Ya. Nah, sebelum masuk ke horornya nih, aku pengen tanya-tanya sedikit nih. Boleh. Kalau untuk pekerjaan pramugari itu ngapain aja nih? Kalau pramugari sendiri itu kerjanya sebenarnya tanggung jawabnya ya Kak ya, itu mengarah ke safety, keselamatan, service, sama security. Jadi seperti keselamatan penumpang itu tanggung jawabnya pramugari. Makanya kenapa kita tuh diadain training gitu Kak, supaya kita tuh sigap dalam keadaan emergency gitu. Terus kalau dari segi servisnya, kadang kalau ada maskapai yang full service ya Kak ya, itu kan kita melayani penumpang dan memberi makan, melayani yang penumpang butuhin lah, mungkin seperti itu. Seperti fasilitas pada penerbangan itu aja sih. Nah, tapi memang ada klasifikasi tertentu ya untuk menjadi pramugari gitu ya? Pastinya kalau klasifikasinya pasti ada Kak. Ada? Kira-kira yang paling utama itu apa? Kalau klasifikasi jadi pramugari itu, kita tuh waktu mau ngelamar jadi pramugari pasti udah terlihat nih Kak, dari tinggi berat badan. Tinggi berat badan. Betul. Terus harus aktif dalam berbahasa Inggris. Terus mungkin dari segi penampilan mungkin ya bilang saja mungkin harus good looking gitu. Karena kan kita bekerja di depan kan Kak, kita kan sebagai garda depannya si perusahaan kan. Jadi kita harus berpenampilan baik seperti itu. Mbak Rara katanya pengen jadi pramugari cita-citanya. Kira-kira bisa gak? Bisa banget di Kak. Bagian bagasi pesawat. Pramugari bagasi pesawat. Gue ngeliatin paket aja. Jadi orang pendidik kan kayak bagian bagasi. Mantap. Oke. Kita masuk ke horornya nih. Untuk kejadian horornya, Kak Ivanka ini ngalamin kejadian apa nih ketika bertugas? Kalau kejadian horor sendiri tuh sewaktu pesawat yang saya naikin itu Kak, yang saat saya bertugas itu membawa jenazah. Bawa jenazah? Iya. Di saat itu juga? Iya, di saat itu juga. Ngalamin kejadian horor? Iya. Oke, kalau gitu buat yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama kayak Kak Ivanka, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id, dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang pengen dengar cerita lengkap dari Kak Ivanka, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai.
Yang pertama, jadi saya mengalami kejadian horor ini. Awalnya itu mau terbang Kak dari Denpasar ke Jakarta. Sebenarnya waktu pulangnya sih, jadi ceritanya saya kan ada penerbangan sore nih. Kalau di maskapai saya dulu itu penerbangan jam 4 sore dari Denpasar, karena kebetulan base saya itu di Denpasar. Terus dari Denpasar ke Jakarta, landing sekitar jam 7-an lah. Jam 7-an, terus transit. Take off lagi itu hampir jam 10. Take off pas landing di Denpasar. Jadi gini ceritanya awalnya. Kan kalau kita landing itu kan pasti lampu cabin gitu kan digelapin kan ya Kak ya. Pasti harus gelap karena itu untuk alasan safety kan. Saya kebetulan tugas di belakang sama rekan saya. Jadi di belakang tuh ada 3 pramugari. Dan saya duduk di paling pinggir. Rekan saya duduk di paling pinggir. Jadi kita tuh perbatasannya tuh lorong. Lorong ke arah cabin. Nah, terus waktu itu singkat cerita, udah take off, mau landing, kita duduk semua area pesawat gelap. Pas udah touchdown nih Kak, kita kan landing berarti touchdown di Denpasar kita jam 12 tengah malam. Tiba-tiba kalau di belakang saya itu kan ada tirai. Saya sama senior saya, rekan saya ini, lihat sama, ada tangan setengah doang. Itu tuh kebakar tangannya. Saya sebutnya kebakar karena saya ngelihatnya tuh kulitnya tuh udah ngelupas gitu Kak. Kukunya juga panjang banget. Pas saya sama rekan saya ngelihat, kan tangannya ini tuh kayak ke arah tirai gini kan. Pas touchdown, tangan itu mundur, set gitu. Jadi kayak ngumpet. Dan saya sama rekan saya lihat-lihatan kayak gini. Mbak, lihat. Ya udah nanti aja kayak gitu karena mungkin takut kan. Iya. Terus pas udah landing, saya sama rekan saya di belakang ngobrol. Kamu tadi lihat nggak? Iya Mbak, lihat jelas banget. Ini kan di belakang tirai. Iya, tangan kan kebakar. Iya, anjir ngeri banget. Dia langsung kayak, kok bisa ya itu pesawatnya kayak ada kayak gitu? Itu apa ya kayak gitu kan? Cuman memang itu kejadian, saya kurang tahu pesawatnya itu juga ada kejadian apa. Biasanya kan pesawat diparkir di hanggar gitu kan Kak? Iya. Di parkiran pesawat khusus. Jadi mungkin di situ ada sosok apa yang ikut atau apa, kan kita juga nggak tahu. Nah berarti ini dua-duanya kakak sama teman benar-benar sama persis ngeliatnya ya? Iya, ngeliat sama. Jadi benar-benar pas touchdown itu tangan langsung mundur. Jadi kita ini lihat. Kejadian di pesawat apa nih? Maksudnya ini pesawat udah lama kah? Kalau kejadian saya sendiri ini sebenarnya pesawatnya dibilang lama juga enggak sih Kak. Ini pesawat Boeing kebetulan. Jadi badan kecil gitu, pesawat yang berbadan kecil. Nah, terus ada kejadian lagi Kak. Itu kebetulan pesawat yang saya tugas ini pesawatnya emang udah tua. Jadi kayak company saya pertama ambil pesawat Airbus ini, itu tuh pesawatnya yang nomor pertama, yang bener-bener pertama banget diambil gitu. Mungkin udah berapa puluh tahun lalu kan. Karena kan company saya kan udah lama berdirinya kan. Jadi gini ceritanya, kita satu set kru, kalau Airbus itu kan ada 12 kru Kak, jadi banyak banget. Tugas di depan, tengah, sama di belakang. Karena kita dibagi gitu. Kebetulan saya tugas di belakang. Rekan saya tugas di depan yang mengalami kejadian sama di waktu yang sama. Nah, jadi ceritanya gini. Kita kan terbang dari Denpasar ke Beijing, ke Cina dengan pesawat tua itu. Karena memang pesawat tua itu khusus untuk penerbangan ke Cina. Iya. Terbang pas di atas. Kalau kita kan tradisinya gini Kak, aturannya. Kita itu serving penumpang, itu tuh setelah penumpang bangun tidur. Jadi nggak ada aktivitas apapun pas udah take off. Paling take off itu bagiin amenity gitu, kayak kaos kaki buat penumpang tidur, persiapan tidur gitu kan. Udah bagiin, lampu cabin otomatis gelap semua. Dan jendela pesawat pun ditutupin semua, karena buat kenyamanan penumpang juga kan. Nah, pas waktu itu, saya tugas di belakang sama rekan saya. Kalau Airbus itu kan 2 lorong Kak. Jadi otomatis kalau kita tugas tuh pasti berpasangan. Pas sebelum berangkat itu, kita udah di briefing sama FA1 kita, senior kita, yang bertanggung jawab di penerbangan itu, karena tahu isu-isu pesawat yang all economy itu banyak gangguan, maksudnya kayak sering gitu Kak, sering ada gangguan dan ceritanya itu udah kemana-mana gitu, udah hafal, oh pesawat ini tuh ada yang nempatin gitu, dan yang nempatin itu sebut saja hantunya tuh itu terus cewek.
nggak pernah ganti-ganti, selalu cewek yang iseng. Nah waktu itu kan saya terbang ke Cina udah di atas nih, udah kerja. Waktu briefing di notice sama si F1 saya, kalau ada kejadian apa-apa, tahu kan ini pesawat ini gimana? Di notisnya malah itu ya? Iya. Oke. Jangan panik, kita jaga kenyamanan penumpang. Oh ya baik, Mbak gitu. Di atas kalau penerbangan malam kan kita selalu cek cabin Kak. Iya. Jadi cek penumpang lah. Kalau dari segi safety itu apabila ada penumpang yang iseng ngambilin barang atau penumpang sakit kayak gitu kan kita harus aware. Makanya kita selalu cek cabin setiap 15 menit sekali. Dan itu ganti-gantian krunya. Nah kebetulan waktu itu saya sama rekan saya udah pas nih jamnya, udah menit ke-15 nih, yuk kita cek cabin. Saya ngajak teman saya bawa flashlight. Nah aturannya kita itu kalau cek cabin Kak, nggak boleh nyorotin flashlight ke muka penumpang gitu, karena kan pasti ganggu kan. Kita nyorotnya ke bawah. Bagian kaki? Iya bagian kaki. Oke. Ke lorong-lorong gitu. Udah nih jalan, saya awalnya di kiri Kak, di lorong kiri, karena kalau 330 Airbus itu 2 lorong kan, karena pesawat besar. Saya di kiri, rekan saya di kanan. Kita change-nya itu kalau udah sampai ujung Kak, ujung cabin, kita change. Nah, pas udah change, saya di bagian kanan, rekan saya di kiri. Pas udah sampai tengah nih Kak, kan sampai tengah, saya otomatis kan ngecek nih kayak gini. Pas udah sampai tengah, ada kaki Kak. Jadi kebetulan di penerbangan saya itu ada 2 kursi kosong. 2 kursi kosong, cuman karena memang kadang penumpang pindah-pindah, jadi ya udah kita nggak terlalu hafal ya Kak ya. Maksudnya kursi kosong itu ditempatin enggak gitu. Kakinya tuh gini Kak, jadi kalau penumpang kan pasti lurus nih Kak, lurus, paling kalau selonjoran gitu kan ke depan. Nah itu tuh dia miring nutupin lorong, setengah doang gitu. Cuman saya nggak ngeliat badannya karena gelap kan. Pas saya pakai flashlight ada kaki, oh saya mikirnya ini penumpang ganggu banget karena kan nutupin lorong. Kalau jaga-jaga, kalau pramugari mah mungkin bawa senter, bawa flashlight mungkin kelihatan. Kalau penumpang lain mau ke toilet kan pasti mengganggu banget kan. Di mana tempat saya berdiri itu saya cek nomor ke atas, kan kalau nomornya kan pasti kelihatan kan Kak. Kalau walaupun kondisi gelap, saya cek, oh 2 langkah lagi, maksudnya 2 kursi lagi, 2 atau 3 kursi itu. Pokoknya saya jalannya cuma 2 langkah dari situ. Ya udah, saya samperin, itu tuh nggak ada orang. Dan kakinya nggak ada. Udah nggak ada lagi? Udah nggak ada lagi. Di situ saya panik banget. Saya coba cross check. Saya kayak masih, ini beneran? Saya kayak gitu. Saya coba cross check ke belakang. Bener nggak sih? Saya kelewatan nggak sih? Gitu kan. Saya cross check ke belakang. Nggak ada. Itu penumpang bener-bener penumpang tidur dan nggak ada kaki yang ganggu. Wah di situ saya langsung panik kan. Saya lari cepet tuh. Kebetulan kalau tugas itu kan ada yang tidur Kak, rekan yang tidur gitu kan. Pas saya lari cepet, teman saya pramugara di belakang tuh bangun, karena kan kalau kita lari cepet kan pasti bunyi ya Kak, bek gitu kan di cabin. Mbak, kenapa? Kayak gitu. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Saya sambil tegang gitu. Ayo cerita aja, ayo, kayak saya digodain. Karena memang hafal itu pasti ada gangguan event sekali 2 kali doang gitu di pesawat itu. Terus kayak, nggak Mas, nggak apa-apa kok gitu. Beneran? Iya beneran nggak apa-apa. Udah nih Kak. Kejadian itu kayak saya mikirnya, ya udahlah gitu, kaki doang gitu kan, mikirnya nggak diliatin muka gitu. Nah, saya tahu cerita ini tuh after saya landing, Kak. Jadi, kita udah landing semua, menuju ke hotel, kan pas kita ngobrol-ngobrol. Nah, itu baru tahu saya. Pas di flight, itu kita nggak tahu. Saya yang kerja belakang, saya nggak tahu. Jadi gini, senior saya itu di waktu yang sama, penerbangan yang sama Kak, cek cabin sama rekannya. Kan dia dari depan nih, Kak, ceknya ke belakang. Kalau yang dari belakang ke depan. Nah, dia dari depan nih. Pas mau ke tengah-tengah, itu ada kursi kosong yang dia tahu kan, mungkin kalau senior lebih ngeh ya Kak, lebih notice, apalagi yang di depan gitu. Yang di depan kan pasti lihat manifest kan, lihat data-data, kursi nomor berapa aja yang kosong. Nah, senior saya tuh ngelihat, sehafalnya senior saya itu kursi kosong. Cuman ada yang tidur. Jadi tidurnya modelnya, dia tuh cewek. Rambutnya karena panjang banget Kak, kata senior saya.
Terus dia tuh miring gini ke jendela, kayak penumpang tidur biasa gitu Kak. Senderan jendela gitu. Cuman ketutupan rambut. Bajunya itu pakai kemeja putih, cuman agak lusuh gitu. Udah agak lusuh. Nah, senior saya mikirnya itu penumpang bukan ya, karena kayak udah tahu hafal banget gitu. Ke belakang lah. Pas ke depan Kak, mungkin karena senior saya kayak udah nggak enak ya. Jadi mungkin setan lebih bisa muncul karena kayak udah sugesti gitu loh. Pas ke belakang, balik ke depan kan Kak otomatis karena duduknya di depan di kursi itu. Jadi senior saya itu berdiri di belakang kursi itu, tapi agak jauh jaraknya. Otomatis senior saya lihat lagi dong ke tempat itu karena mau cross check lagi, ada lagi nggak? Kalau ada berarti bener penumpang gitu. Pas mau cross check ada Kak, ada. Cuman pas senior saya ngelihat, dia itu tengok ke belakang. Kalau orang kan tengoknya gini Kak, gini kan, paling nggak bisa ke belakang kan, kepalanya. Itu kepalanya sampai belakang. Cuman ketutupan rambut mukanya. Jadi nggak ada mukanya, maksudnya ketutupan rambut, bener-bener rambut gitu terurai ke depan gitu. Nengok senior saya di situ lari Kak, bener-bener lari sampai ke depan gitu, sampai dimarahin sama kawan saya. Karena udah dinotis kalau ada apa-apa tuh jangan panik. Dan itu posisi penumpang pada tidur, otomatis pada bangun kan, karena senior saya lari. Pas udah di depan ditanya sama kawan saya kan, kamu kenapa gitu, kamu jangan lari gitu, itu penumpang pada bangun itu, dimarahin sampean. Ya udah kan saya udah bilang kayak gitu, kalau ada apa-apa tuh jangan panik, kita tuh jaga kenyamanan penumpang gitu. Kalau saya kan mungkin masih diliatin kaki doang, jadi nggak terlalu panik, nggak terlalu kaget. Itu sampai nengok ke belakang dan rambutnya tuh panjang banget terurai ke depan gitu, jadi nggak kelihatan mukanya. Cuman yang bikin panik, kenapa nengoknya sampai belakang gitu loh. Kepalanya tuh kayak muter ya. Iya, kayak muter. Sebenarnya nggak terlalu belakang banget, cuman kan normalnya manusia tuh sampai samping kan Kak. Itu tuh sampai dagunya tuh udah kelewat dia nengoknya. Udah gitu menatap sih ke arah senior aku. Senior aku kan kebetulan jadi serong gini kan. Iya. Akhirnya itu siapa yang nggak panik kalau digituin gitu. Iya, pasti panik banget. Nah, pas udah landing, ceritalah senior aku, si F1 aku kan ngomong, aduh kamu tuh tadi panik, kenapa sih, emang kamu lihat apa, kayak gitu. Pas di atas ternyata nggak mau cerita senior saya, cuman perser saya diliatin kayak gitu doang, maksudnya nggak cerita detailnya. Terus akhirnya pas landing ceritalah, iya perser saya lihat ini kayak gini, terus saya jadi tahu. Pas pramugara yang godain saya tadi, yang bilang, ayo kamu diliatin apa tadi yang saya jalan itu Kak. Itu langsung ngomong ke saya, kamu juga kan gitu, kamu juga kan diliatin tadi, coba cerita, kamu diliatin apa, kok kamu panik juga kayak gitu. Saya cerita lah di situ, ya saya diliatin kayak gini kayak gitu. Tapi yang Kak Ivanka lihat itu kaki seorang perempuan gitu. Nah, kakinya itu Kak, kan saya penerbang ke Chinese kan Kak. Kan kakinya itu pucat banget Kak, tapi pucat banget. Putihnya saya mikirnya orang Cina putih gitu ya. Iya. Jadi nggak terlalu, awalnya saya lihat waktu belum saya samperin, saya nggak terlalu mikir itu setan gitu. Saya mikirnya itu emang kaki penumpang, karena waktu itu terbang ke Cina kan orangnya putih-putih. Saya mikirnya itu penumpang, makanya saya samperin, saya mau bangunin gitu di pikiran saya. Ternyata setelah saya samperin nggak ada gitu. Iya. Jadi posisinya gimana itu ya kalau kaki yang begini dia? Gini Kak, gini dua-duanya. Oke. Dua-duanya ke arah lorong. Dua-duanya begini? Iya, nutupin lorong. Makanya saya mau bilang ke penumpang itu biar minggir gitu. Saya kan gelap kan Kak, dan itu posisinya tuh kayak ketutupan penumpang depannya gitu. Kan kalau penumpang kadang tidur kan suka ke dalam-dalam gitu kan. Jadi saya nggak terlalu lihat badannya. Saya kayak cuman saya lihat kaki, saya lihat nomor, saya jalan kayak gitu. Tapi kok bisa ya kayak begini ya, tidur begini tuh emang bisa ya? Dua-duanya makanya. Dua-duanya ya? Aku kira dia tidurnya di bawah, di kaki sampai situ. Enggak ya? Enggak. Ya lanjut yuk. Berarti ini memang pesawat udah dikenal sama beberapa pramugari ataupun pilot di sana. Itu memang seram. Memang seram dan lama. Kalau boleh tahu itu pesawat dari tahun berapa? Tahu nggak?
Saya sih kurang tahu tepatnya sih Kak, cuman mungkin 20 tahun lebih ya Kak, soalnya company saya aja berdiri udah lama banget, udah puluhan tahun. Tapi kondisi masih bagus kan ya? Kondisi bagus, cuman memang khusus pesawat itu kayak gini, dari Airbus yang dibeli yang baru, itu kan udah tahun lama ya Kak, jadi mungkin dari fitur-fiturnya juga udah berbeda. Dari lampunya aja remang banget, beda sama Airbus yang baru gitu. Oke, Kak Ivanka ada lagi nih cerita. Ada lagi Kak. Ada lagi? Banyak juga ya. Jadi ini, kalau seumpama bawa jenazah itu penerbangan ke Makassar, Jakarta Kak. Awalnya tuh kalau bawa jenazah ya Kak ya, saya sama satu kru yang lain kecuali FA1 sama captain atau pilot, itu yang biasanya yang tahu, karena pilot kan yang bawa pesawat ya, jadi harus tahu yang dibawa apa kan. Iya. Mungkin kita kru-kru yang bertugas selain FA1 yang bertanggung jawab mungkin nggak dikasih tahu, karena takutnya mungkin ganggu pekerjaan, mikirnya kan pasti horor kan Kak, kok bawa jenazah gitu. Nah kebetulan saya pakai pesawat kecil Kak, jadi Boeing dari Makassar ke Jakarta. Ceritanya tuh awalnya saya kerja di belakang Kak, saya kerja di belakang, ada ibu-ibu duduk di kursi paling belakang. Itu kursi sederet itu kosong Kak sebenarnya. Cuman ada ibu-ibu duduk. Ya mungkin mindsetnya penumpang pindah kayak gitu kan. Tiba-tiba ibu-ibu itu nyamperin rekan saya. Bilang, "Mbak, minta tolong ya suami saya dikasih makan. Karena seharian nggak mau makan." Terus tanyalah teman saya, "Suaminya ibu duduk di mana?" gitu. Itu Mbak di depan, di bisnis, di nomor 2. Otomatis rekan saya notice lah, nyatet kan. "Oh iya Bu, baik, nanti saya bilang sampaikan ke rekan saya yang kerja di bisnis ya Bu ya," gitu. "Oh baik Mbak." Udah, ibu-ibu itu mungkin duduk lagi atau apa, kita nggak terlalu fokus Kak, karena kita fokus ke kerjaan. Habis itu saya ke depan, bilang ke rekan saya, "Mbak, bapaknya yang nomor 2D, tolong dikasih makan ya Mbak ya, katanya nggak mau makan." Gitu. "Oh iya Mbak." Akhirnya rekan saya yang kerja di depan nyamperin bapaknya lah. "Pak, ini apa makannya?" Disiapin, udah dikasih. "Bapak, ini apa makanannya Pak?" Gitu. Bapaknya marah. "Saya nggak mau makan Mbak, saya kan udah bilang, saya nggak mau makan." Gitu. Terus rekan saya nyampein pesan istrinya lah, kan Kak. "Bapak maaf, dari rekan saya di belakang, katanya istrinya minta Bapak buat makan, jadi kita siapin makanannya Pak." Di situ bapaknya nangis langsung Kak, nangis. Kita nggak tahu awalnya kalau kita bawa jenazah kan, bapaknya nangis, kita kasih tisu lah, Terus bapaknya ngomong, "Mbak maaf, istri saya udah meninggal, dan sekarang ada di bawah, di kargo," kayak gitu. Jadi jenazah itu istrinya dia? Iya. Jadi bapaknya kayak mungkin ingat kali ya kayak terus nangis. "Istri saya udah meninggal Mbak, jenazahnya ada di bawah, di kargo, saya bawa, mau ke Jakarta." Waktu itu. Rame dong itu. Maksudnya antar kru panik. Itu yakin tadi bener-bener orang gitu. Iya, wujudnya orang. Wujudnya bener-bener orang, ibu-ibu Kak. Nggak ada sama sekali pucatnya atau apa, kayak bener ya udah ibu-ibu aja orang. Kayak gitu. Ngeri banget. Tapi sempat ini gak? Temen yang lihat itu, ngelihat sosok ibu-ibu itu, sempat bilang ke Bapak ciri-cirinya kayak gini enggak? Enggak sih, kebetulan Kak. Udah sedih ya Bapaknya. Wah gila, plot twist banget. Kalau logikanya seumpama dia kan bilangnya suami saya kan Kak, logikanya ibu itu kan pasti istrinya kan yang ngomong. Tadinya aku pikir ini nih, wah nomor 2 jasadnya yang bapaknya nih, ternyata bukan. Iya, ibunya. Jadi ibunya. Tapi nggak terlalu notice ibunya duduk di mana ya? Itu di belakang Kak, yang saya cerita tadi. Iya, maksudnya tuh akhirnya balik kemana gitu. Tadi kan sempat. Enggak ya? Iya, karena kita fokus ke kerjaan kan. Jadi ya udah ibunya balik, kita pun nggak ngeh ibunya baliknya. Cuman di kursi belakang udah nggak ada penumpang, Nggak ada penumpang. Iya. Awalnya ibu itu duduk di belakang. Pesawat bawa jenazah sering nggak sih? Kalau sering mungkin sering Kak, cuman
nggak pernah ngalamin yang seperti itu sih. Oke. Iya. Oke, Kak Ivanka, ada pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain nggak sih? Waktu itu saya sedang nginep di hotel Balikpapan, jadi waktu tugas. Oke. Ha-ha. Memang sebelum itu tuh ada kejadian, Kak. Jadi di situ tuh di hotel Balikpapan, di mana kita nginep. Saya nggak usah sebut merek lah ya, hotelnya apa. Nah, di mana kita nginep. Jadi gini, Kak, kalau seumpama perusahaan kerjasama sama hotel, kamarnya itu nggak boleh di-change, Kak. Jadi memang khusus kamar-kamar itu aja yang buat kru. Jadi buat tamu hotel, kamarnya nggak dikasih yang kamar itu. Kayak contoh, kontrak 10 kamar. Ya 10 kamar itu aja yang selalu dipakai gitu. Nah, waktu itu terbang ke Balikpapan, nginep, Kak. Saya di hotel itu udah tahu ceritanya sih. Jadi, awalnya ada kejadian tuh, sebenarnya udah lama kejadiannya, Kak. Cuman memang sering ganggu. Pramugara yang meninggal di hotel itu waktu masih sedang tugas. Jadi meninggalnya tuh karena serangan jantung. Jadi meninggalnya waktu dia posisi kayak sandaran di tempat tidur gitu sambil bawa rokok. Iya, meninggal. Jadi ceritanya gini, satu set kru udah turun semua. Pramugara ini ditungguin nggak turun-turun gitu kan. Ditelepon lah sama pihak hotel. Ditelepon sama pihak hotel nggak ngangkat. Akhirnya kapten yang kru itu sama pihak hotel nyamperin ke kamarnya. Kan kebetulan pramugari itu tidur sendiri, Kak. Kalau pramugari itu berdua kan. Diketok pintunya nggak ada yang nyaut gitu. Ini udah mau berangkat kan, udah jamnya udah lewat gitu. Diketok nggak nyaut, akhirnya pihak hotel kan pasti punya kunci serep kan, Kak. Pakaiin kuncinya, dibuka, ternyata udah meninggal. Posisinya udah kaku di dalam, masih pegang rokok gitu. Masih pegang rokok nih? Iya. Oke. Meninggalnya serangan jantung ternyata. Nah, dari situlah kejadian-kejadian horor terjadi oleh kru-kru yang nginep, yang stay di Balikpapan itu. Jadi awalnya saya itu denger-denger doang sih, Kak. Awalnya kayak, oh iya nanti kalau kamu nginep di Balikpapan pasti digangguin loh sama ini. Denger-denger doang. Terus saya ngalamin sendiri. Saya stay di Balikpapan kan, Kak. Saya makan siang, jadi itu landingnya tuh masih siang, Kak. Landingnya masih siang, kita seperti biasa bawa makanan khas Balikpapan gitu kan, dibawa ke kamar hotel, kita makan. Saya makan bareng rekan saya. Kalau pramugari kan dua orang, Kak, satu kamar. Makan bareng sama rekan saya siang. Habis makan kita nonton TV kayak biasa. Saya mau mandi nih, Kak. Itu menjelang maghrib. Saya mau mandi, saya bilang lah ke rekan saya. Kan biasanya izin kayak mau siapa dulu yang mandi nih kayak gitu. Soalnya udah mau maghrib kan. Terus saya bilang ke rekan saya, Mbak mau mandi kapan? Saya bilang gitu. Kamu dulu aja deh, Mbak gitu. Saya nanti malam aja gitu, masih mager. Oh ya udah, Mbak, saya mandi dulu ya gitu. Soalnya udah malam ini gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, Mbak dulu aja. Saya mandi kan, Kak. Terus isunya dulu itu dia sering muncul di kaca, Kak. Isunya, okay. Karena kan saya belum ngalamin sendiri kan. Isunya tuh sering muncul di kaca si pramugara ini. Jadi awalnya saya mandi. Kalau hotelnya tuh kebetulan jadi sekatnya itu kaca kan, Kak. Terus ada tirainya gitu. Kan saya mandi nih, Terus pas saya sampoan, kan air otomatis saya matiin kan, kayak sunyi gitu. Saya mandi, saya sampoan. Pas sampoan tuh ada suara di samping saya, Mbak, gitu. Kayak saya langsung merinding kan, apa ini? Tapi terus saya lanjutin mandi. Saya takut, saya buka sedikit tirainya. Saya buka, kan cewek-cewek ya, jadi ya udahlah. Pas saya buka, Mbak yang di luar itu bilang, kenapa dibuka kayak gitu. Cuman, nggak apa-apa ya, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Saya buka setengah lah tirainya. Saya lihat kaca kan, Kak. Saya lihat kaca. Kacanya itu kan mantul ke kamar. Ke tempat tidur kan. Karena itu penutupnya tuh tirai, Kak. Jadi kalau dibuka, kita tembus kamar mandi sebenarnya. Cuman karena saya takut, saya buka setengah tirainya. Saya buka, jadi tirainya tuh modelnya gini, Kak. Dia bukan satu tirai yang satu naik turun gitu, enggak. Tapi ada dua gitu. Jadi yang semuanya setengah doang dibuka, yang sini masih ketutup. Modelnya kayak gitu. Nah, yang setengah kan udah saya buka. Otomatis saya lihat lah di tempat tidur kan. Saya mandi, lanjutin mandi, saya ngelihat
mbak saya tuh masih makan, masih ngemil gitu sambil nonton TV. Tiba-tiba pas saya ngeliat ada orang pakai jas seperti pramugara layaknya, itu jalan ke arah mbak saya. Jadi di samping kasur dia jalan kayak gini, set gitu. Di situ saya langsung, mbak, cuman mbaknya nggak dengar karena saya di dalam kamar mandi kan. Jadi saya kayak, itu beneran nggak sih yang saya lihat kayak gitu. Tiba-tiba nih si mbak saya itu kayak langsung ngelihat saya gitu. Padahal kan awalnya nggak denger kan saya ngomong apa. Dia langsung lihat saya gini, langsung cepetan mandinya kayak gitu. Karena kayak mungkin merinding kali ya kak ya. Tapi pas si hantu pramugaranya lewat itu, karena kan kacanya saya buka setengah doang, saya udah nggak lihat kak terusannya di mana. Karena kan posisinya ketutupan tirai kan. Cuman saya taunya teman saya, rekan saya yang di luar itu langsung kayak notice ke saya biar cepetan mandinya kayak gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Pas saya udah selesai mandi, saya keluar. Mbak, saya mau cerita, saya bilang gitu. Udah jangan cerita, jangan sekarang kayak gitu. Kenapa mbak? Ya udah nanti aja. Saya juga tahu. Si mbak rekan saya tuh bilang kayak gitu. Langsung ngomong kayak gitu ya? Iya. Oke. Terus pas udah nih kak, sebenarnya rekan saya nggak dinampakin apa-apa, cuman kayaknya ya pas saya lihat hantunya ke arah teman saya tuh merinding kak, merinding banget, kayaknya sampai bulu kuduknya tuh berdiri sampai bener-bener kayak deg-degan gitu. Tapi rekan saya nggak tahu apa-apa, nggak ngelihat apa-apa, cuman kayak langsung merinding gitu. Terus saya sampein, ya mbak, pas mbak sebelum neriakin saya cepetan mandinya, saya itu lihat mbak, saya bilang ke rekan saya kayak gitu. Ada sosok pramugara jalan. Iya, jadi dia itu sering muncul di kaca kak. Jadi kalau isunya ya kak, cerita rekan-rekan ya, dia pernah nampak di kaca cermin, kadang juga lewat kursi gitu. Jadi dari kamar mandi tuh kelihatan. Cuman anehnya ngelihatnya tuh pasti pas orangnya di kamar mandi. Jadi nggak pernah orangnya antara salah satu kita pas mandi tuh pasti. Kejadiannya seringnya gitu. Berarti ini si sosoknya itu sering nampak di cermin kamar mandi? Iya. Kalau ceritanya, kalau saya ngalaminnya kan dia lewat ya kak, lewat ke arah kasur, kelihatan dari kaca kamar mandi. Cuman saya pas posisi mandi, jadi kejadiannya selalu pas salah satu dari kita itu lagi mandi, lagi di dalam kamar mandi, kayak gitu. Ini setahu kakak udah berapa pramugari yang ngalamin ini? Ceritanya sih banyak kak, cuman kayak sekelebat-kelebat doang gitu. Maksudnya nggak terlalu detail gitu. Kayak terkenal doang. Itu pramugara sering ganggu kalau di hotel. Jadi itu kejadiannya di daerah Jakarta tepatnya. Itu di mes pramugarinya. Oke, kali ini di mesnya. Oke. Itu sebenarnya gini kak, kejadiannya itu yang saya alamin itu sama rekan roommate saya. Jadi gini, saya kan waktu mau keterima maskapai itu kan ada briefing gitu kan kak, terus ada kayak pemilihan kamar dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu bukan mes sih kak, itu tuh tepatnya kos. Cuman isinya semua pramugari. Jadi dinamain mes tersebut. Nah, pas saya briefing, yang milihin kamar itu budenya rekan saya. Yang milihin kamar itu budenya roommate saya. Jadi otomatis saya nggak tahu kan kamar nomor berapa, kamarnya kayak gimana gitu. Pas roommate saya saya sama roommate saya udah selesai briefing, balik ke si mes. Kita kan juga baru first time tuh ke mes itu. Terus budenya bilang, udah saya cariin kamar kok di nomor 210 di lantai 2 gitu. Oh ya bude, makasih gitu, udah dicariin kamar gitu. Iya tadi rebutan soalnya kamarnya kayak gitu. Udah nih kak, saya awal buka kamar tuh yang mungkin ya kak karena jarang ditempatin, jadi tuh singup gitu. Saya buka kamar tuh singup kayak bau debu gitu kak. Saya sama roommate saya bilang, enak ya sebenarnya tapi singup, saya bilang gitu. Iya nggak apa-apa, orang kita berdua. Si roommate saya bilang gitu. Saya sama si Elda ngobrol nih, kan kamu tidur di mana? Kan itu tepatnya tuh gini kak, jadi kaca meja rias itu di tengah,
memanjang modelnya. Saya itu tidur di deket pepetan kamar mandi. Rekan saya tidurnya pepetan sama pintu masuk. Ini jaraknya lumayan ya berarti? Jaraknya agak lumayan karena di tengah ada meja rias. Saya sama si Elda tuh bilang kan, ini kalau seumpama kita berdua di sini nggak terlalu takut sih ya, walaupun singgup. Enggak kok, nggak usah, jangan mikir yang kayak gitu-gitu. Gitu. Kebetulan saya sama Elda nih, ini Kak, apa ya, suka hal-hal horor kayak gitu. Jadi kita tuh udah kayak mikir ada apa ya nanti di sini kok singgup banget kayak gitu. Ternyata beneran, kan ada ventilasi nih. Saya bahkan ada fotonya Kak. Modelnya kan ada ventilasi. Nah, ventilasinya itu di belakangnya itu kamar mandi. Kamar mandi kosong, cuman. Nggak pernah dipakai? Nggak pernah dipakai. Jadi bangunnya itu, kamar mandinya itu nggak dirobohin dulu atau diapain, langsung ditutup sama kamar saya. Nah, saya taunya waktu saya main ke tempat kamar teman saya. Kok punyamu ada ventilasi sih, enak banget, ada cahaya mataharinya. Kok punyaku enggak ya? Ya nggak tahu lah, kamu buka nggak ventilasinya? Ya kan nggak bisa dibuka gitu. Bisa kok gitu. Pas saya balik ke kamar saya tengok, ternyata belakangnya kamar mandi kosong. Jadi bukan luar gitu, kamar mandi kosong. Saya bilang lah ke Elda, ini kamarnya di belakangnya ada kamar mandi kosong, tahu? Aku bilang gitu. Serem banget aku gitu kan. Jangan nakut-nakutin lah Van gitu. Itu paling kamar mandi masih dipakai gitu kan. Enggak, kayaknya itu lo kering, aku bilang gitu. Kan itu saya sampai naik kursi Kak. Saya lihat, itu lo kering, lihat aja gitu. Enggak Van gitu. Nah, karena kita udah suges gitu, mikirnya kayak, aduh ini belakangnya nggak pernah kena sinar matahari kan kamarnya, karena otomatis kan ketutup bangunan kan Kak. Ada kejadian di mana saya sama Elda tidur. Waktu itu lagi libur training Kak. Kalau kita libur training tuh hari Minggu doang. Kita tidur, pas tidur itu ketindihan pocong. Iya, ketindihan pocong. Tahu dari mana nih? Jadi gini ceritanya. Saya tidur, saya ketindihan pocong. Itu pocongnya tuh di samping teman saya, dia lagi nengok gini. Teman saya ketindihan juga, ketindihan pocong juga di waktu yang sama. Dan di waktu yang sama, saya sama Elda bangun, langsung bangun dari tidur bareng gitu. Kamu ketindihan? Iya, aku ketindihan nih. Ketindihan pocong. Iya. Nah, dari kejadian itu Kak, langsung kayak serem. Kita mindsetnya tuh tinggal di mes itu tuh serem gitu. Ada kejadian lagi. Udah kita lewatin hari-hari seperti biasa. Selang berapa minggu, kita lagi belajar. Mau ujian tuh ceritanya. Mau ujian negara, belajar bareng-bareng di kamar teman saya. Kamar teman saya paling pojok. Pas di kamar teman saya itu, kita kan belajar bareng ramean ya Kak ya. Saya balik ke kamar mau ambil buku. Nggak ada Elda di situ, di kamar. Tapi di kamar mandi ada orang. Saya mindsetnya Elda kan. Saya mau pipis nih. Kok lama banget saya tungguin, saya mau belajar kan. Ku ketok lah. Kamu cepetan sih, aku pengen pipis, aku bilang gitu. Aku mau belajar nih, gitu. Nggak ada suara, padahal itu air keran nyala, Kak. Aku bilang gitu kan. Kok nggak ada suara lagi? Aku mindsetnya gini, Kak. Ini Elda apa pingsan ya? Saya panik kan. Soalnya lama banget, Kak. Itu hampir mau 30 menit saya tungguin. Nggak keluar-keluar. Saya nyamperin lah ke kamar teman saya. Saya panik sambil lari. Elda kayaknya pingsan deh, Elda. Ayo kita samperin. Ternyata si Elda ada di situ. Si Elda, teman saya bilang, Van, Elda lu di sini. Bilang kayak gitu. Jadi yang di kamar mandi siapa? Aku bilang gitu. Saya kayak sambil panik, saya sama teman-teman saya ngomong ke Babe. Babe itu yang jaga mes, jaga kosan itu. Bilang ke Babe, kamar mandi nggak bisa dibuka. Itu awalnya sebenarnya waktu saya ketok nggak bisa tuh saya sempet buka gagang pintunya sama saya dobrak. Karena mindset saya teman saya pingsan di dalam. Orang air keran nyala dia nggak ada suara apa-apa kan. Saya bilang ke Be, di kamar mandi kayaknya ada orang tadi Be, tapi nggak bisa dibuka gitu. Ada apa ya Be ya gitu. Saya kira si Elda, saya bilang gitu. Bukain dong Be gitu. Saya sama Bebe naik. Pintu itu tanpa dia papain Kak. Dibuka doang. Gampang dibuka. Gampang. Padahal saya udah usaha ngebuka, saya dobrak, nggak bisa itu pintu. Makanya saya panik lari. Saya pikir teman saya pingsan di dalam. Itu kayak langsung, kok bisa gitu, ada aja kayak gitu. Iya.
Terus ada kejadian lagi, udah pulang nih Kak, maksudnya udah kayak saya tuh udah ujian, saya pulang ke Jawa. Otomatis teman saya sendiri, karena teman saya itu orang tuanya tuh kerjanya di Kalimantan, di Bontang. Jadi waktu untuk transport pun udah habis kan Kak. Jadi teman saya untuk memutuskan stay di kamar sendiri tanpa saya. Itu pun teman saya udah bilang ke saya, kamu jangan lama-lama ya pulangnya gitu, saya takut, kayak gitu. Pas saya tinggal nih Kak ke Jawa, saya libur kan, saya pulang. Teman saya tuh telepon. Jadi teleponnya tuh banyak banget gitu. Kuangkat lah, karena waktu itu ada acara di rumah, jadi nggak sempat saya angkat. Terus saya telepon yang keberapa, baru saya angkat. Kenapa sih El? Saya bilang gitu. Van, kamu cepetan pulang sih. Kenapa? Saya bilang gitu. Iya nih, soalnya aku diganggu lagi. Diganggu apa gitu? Ini kemarin tuh aku mandi, waktu aku udah keluar air keran tuh nyala lagi gitu. Terus saya sampai panik tuh, sampai nggak mau tidur di kamar sendiri. Saya di kamar teman saya, namanya Erni Kak, temen yang nampung si Elda. Iya. Pas si Erni itu tahu kejadian itu, Elda kan otomatis cerita nih Kak, saya sering diganggu sama Ivanka kayak gitu. Saya sering diganggu, pokoknya takut lah di kamar sendiri, saya di sini dulu ya. Si Erni kasih saran, ini aja, ayo ke Bogor, ke tempat Pak D saya. Jadi tuh Pak D-nya tuh kiai gitu Kak. Biar tahu itu tuh di kamar ada apa, kenapa sering diganggu gitu. Yaudah boleh yuk gitu. Pas saya masih di Jawa Kak, ceritanya teman saya itu ke Bogor sendiri berdua sama si Erni. Nah pas di Bogor itu, ini ada cerita apa ya, kayak saya kaget lagi sih. Pas udah sampai di Bogor, si kayaknya tuh bilang, kamu diikutin sosok gitu. Sosoknya apa Pak gitu. Iya sosoknya pocong. Si kayaknya bilang gitu. Mungkin yang waktu Nyambung sama. Iya. Terus si kayaknya bilang, kamu waktu mau jadi pramugari ada sesuatu nggak yang dijalani? Kayak gitu. Ke Kak Elda nih ya? Kak Elda. Oke. Saya juga udah ini sih bilang Kak Elda nggak apa-apa. Udah izin ya? Udah izin. Oke. Apa kenapa? Jadi gini, si Elda itu dari kampungnya. Si Elda itu nggak tahu Kak sebenarnya. Si Elda tuh nggak tahu apa-apa. Oke. Pas dibilangin sama si kiainya, ya ada keluarga kamu yang naruh sosok di dalam diri kamu buat biar aura kamu tuh bagus. Cuman keluarganya itu mungkin ada kan, kalau sesuatu yang ditanam pasti ada pantangan kan Kak. Tuh Elda tuh nggak tahu apa-apa Kak. Dikasih itu tuh nggak tahu apa-apa. Nggak dikasih tahu lah intinya. Iya. Oke. Nggak dikasih tahu gitu. Elda kaget lah. Soalnya sosoknya itu tuh yang bikin aura kamu sekarang jelek kayak gitu. Aura kamu tuh sama, jadi gini, si sosoknya itu tuh sama kamu tuh nggak menyatu gitu. Jadi bikin auranya si Elda itu apa ya? Ketutup gitu Kak. Nah, biar kamu tuh sebenarnya niatnya keluarganya biar si Elda kelihatan bagus auranya. Tapi ternyata mungkin karena nggak bisa apa ya, mungkin nggak ada yang dijalanin seperti tradisi atau apa mungkin ya Kak, atau perjanjian mungkin, jadi nggak, malah ini bertabrakan. Makanya kenapa mungkin saya karena rekannya si Elda sekamar kemana-mana berdua terus, jadi saya ikut dinampakin si pocong itu Kak. Oke. Karena tindian saya tuh kayak setengah sadar juga gitu. Nah disitulah Elda bilang sama kiainya, ya udah Pak diilangin aja gitu. Pas Elda dikasih kayak baca-bacaan ayat kursi, kayak baca-bacaan Al-Quran gitu Kak. Terus sama Elda cerita kalau di tempat saya, di mes, di kamar, ada sesuatu yang selalu mengganggu, cerita sama kiainya. Akhirnya sama kiainya dikasih pohon, jadi kayak pohon kecil, aku nggak tahu, lupa namanya pohonnya apa Kak. Kayak ditempatin botol aqua yang dipotong gitu loh Kak. Kamu taruh ya di dekat jendela, si kiainya bilang gitu. Oh iya Pak gitu. Terus karena Elda awalnya ada yang ngikutin, si penunggu yang ada di kamar itu nggak terima. Ganggu tuh sebenarnya pengen ngusir saya sama si Elda. Terus kata si kiainya, iya itu penunggu di kamar kamu nggak terima. Gitu. Karena kalian ada sosok-sosok yang mengikuti kayak gitu. Bertabrakan apa ya, aku juga nggak tahu bahasanya, intinya nggak terima ada sosok baru yang lebih kuat dan ngikutin saya. Dan itu kan kalau saya di kamar, teman sosoknya di kamar terus kan, ibaratnya di samping saya sama Elda terus.
kayak gitu, makanya dia ganggu. Dan ada cerita lagi, ternyata kamar yang nomor 210 itu awalnya gudang. Waduh, salah milih dong ya. Salah milih, Iya. bener. Si babe yang yang jaga kosan tuh nggak mau buka cerita, Kak. Yang buka cerita itu senior saya yang udah lama di situ. Iya, itu tuh kamar kamu tuh awalnya tuh awalnya tuh gudang. Makanya kenapa belakangnya tuh kamar mandi gitu. Sebenarnya itu tuh dulu gudang, karena company ini buka rekrut terus, Kak. Pasti kan butuh kamar banyak kan. Makanya dari segi bisnis ya udah ini dibuka aja, dibikin kamar. Tapi nggak ada kejadian kayak ada yang pernah meninggal di situ, nggak ada ya? Nggak ada Di kamar gudang. itu ya? Cuman memang di lantai 2 ada sosok cewek, Kak. Yang Ada sosok sering, cewek? Iya, yang sering wirawiri gitu. Oke. Dan itu kejadian yang pernah dialamin pas di mes ya? Iya, pas di mes. Tapi akhirnya pocongnya hilang nih? Hilang yang sama Kak Elda. Dan Elda ngerasa auranya juga, apa ya, dia ngelihat, ya saya kan nggak tahu ya kayak feelnya dia itu, dia ngelihat mukanya tuh sekarang lebih fresh, terus pikirannya juga lebih ringan, kayak dia tidur juga lebih nyenyak. Oke, mungkin untuk cerita dari Kak Ivanka sampai sini aja ya Kak ya? Iya, betul. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Kak Ivanka. Kak, mau share Instagramnya Kak? Instagramnya Ivanka Devi. Nah, udah punya suami. Oke, untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi ya. Jadi jangan tanya aneh-aneh. Oke, kalau gitu untuk video kali ini gue tutup aja. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Ivanka izin pamit. Bye.